Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora yang mengetahui kehadiran Mamang Kuraya dan 2 orang muridnya segera meninggalkan padepokan Poh Pitu. Sedangkan Mamang Kuraya bersama dengan Raden Purbaya dan Cempaka justru kini yang menjadi korban. Ki Guru Sangikiwo menyangka bahwa ketiganya adalah teman dari Prabu Sora. Setan licik, oi, ayo gabung tempat ini dan jangan biarkan seorang pun yang lolos. Tunggu, bersabarlah Ki Sangikiwo. Kalian telah salah menduga kami. Kami bukanlah kawan dari orang yang membuat kekacauan di sini. Tunggu. Apa buktinya kalian tidak mempunyai hubungan dengan orang tadi? Apa buktinya kalian bukan temannya? Bukankah Paman tadi lihat sendiri? Orang itu justru lari setelah melihat kami. Diam! Diam kalian semua. Biarkan aku berbicara dengan mereka. Kau bilang apa tadi anak muda? Orang itu lari setelah melihatmu? Melihat kalian? Benar, Paman. Memangnya siapa orang itu? Siapa kalian sangka orang itu? Siapa kalian ini sesungguhnya? Sudahlah Purbaya, biarlah aku yang berbicara dengannya. Begini Kisana. Kami tahu orang itu siapa. Dia itu adalah Prabu Sora. Kalian tahu? Lalu apakah kalian tahu sampai di mana kepandaiannya? Kau mengatakan dia melarikan diri setelah melihat kehadiranmu? Ya, mungkin juga begitu. Kepandaiannya memanglah sangat hebat. Iya Ki Guru. Anak itu mengatakan guru tadi terdesak dan akan kalah oleh laki-laki tadi. Kalian belum juga menjawab pertanyaanku. Siapa sebenarnya kalian ini? Aku dikenal orang-orang di Tanah Pasundan dengan nama Mamang Kuraya. Dan kedua muridku ini adalah Cempaka dan Purbaya. Baiklah. Bersiaplah kau orang tua. Aku akan mencoba kepandaianmu. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatanmu hingga kau berani menilai pertarunganku dengan Prabu Sora. Kau keterlaluan sekali, Paman. Kami datang kemari tidak untuk mencari keributan. Aku tidak berbicara denganmu, bocah. Ayo orang tua, marilah. Biarlah. Serahkanlah orang ini padaku, Kek. Aku akan mencoba untuk memberikan pelajaran padanya. Kurang ajar. Kau ingin mencari mati, anak sombong? Mundurlah, Kek. Ya, baiklah. Tapi berhati-hatilah. Jaga dirimu, Cempaka. Jangan khawatir, Kek. Aku akan membatasi diri. Kurang ajar. Kau keterlaluan sekali, kakek tua. Kau sengaja hendak menyusahkan cucumu. Kau ingin melihat cucumu yang manis ini terlempar dalam keadaan terluka parah. Sudahlah, jangan banyak berbicara. Aku harus segera melanjutkan perjalananku. Cepatlah, Paman. Baiklah. Aku tidak akan ragu-ragu lagi padamu. Gila, hebat sekali anak ini. Luar biasa sekali. Serangan-seranganku kandas. Serangan balasannya benar-benar membuatku cukup repot. Bagaimana, Paman? Menyerah? Menyerah semudah itu? Iya. Kau lihat. Agaknya kau sudah bukan hendak mencoba kepandaian kami lagi, Paman. Kau kelihatannya sudah menjadi semakin buas dan haus darah. Paman, sudahlah Paman. Cukupkanlah pertikaian ini. Tapi kita harus menangkap mereka, tuanku. Mereka adalah teman dari Prabu Sora. Kukira tidak benar dugaanmu, Paman. Jika Prabu Sora datang bersama kawannya, yaitu ketiga orang ini, untuk apa dia harus melarikan diri, Paman?
sudahilah, Paman. Ya, semua perintah dan titah tuanku akan hamba junjung tinggi. Terima kasih, Paman. Nah, Kisanak, kalian bertiga boleh pergi sekarang. Kami tidak akan membuat susah kalian lagi. Terima kasih, tuanku. Iya, terima kasih atas kebijaksanaan Bibi Sanaha. Anak baik, kau pastilah bukan anak sembarangan. Sikap dan tata kramamu menunjukkan jelas. Saya adalah Purbaya. Prabu Sanjaya putra Bibi telah berbaik hati mengangkat saya dan Kak Cempaka sebagai saudara angkat. Jadi kau mengenal putraku Sanjaya? Benarkah demikian, Nak? Ya, kami bertemu dan berikrar di puncak bukir sebelum kami meninggalkan padepokan ini. Sebaiknya Bibi Sanaha kembali untuk sementara ke Keraton Mandini. Di sana Bibi akan dapat aman dilindungi oleh Kakang Sanjaya. Selamat tinggal, Bi. Selamat tinggal, Bi. Selamat tinggal, Ki Guru Sangikiwa. Sungguh satu hal yang tidak terduga-duga, Paman. Kedua anak itu ternyata adalah anakku juga. Mengapa aku tidak menahannya lebih lama lagi, Paman? Paman, apakah kau dapat mengejarnya? Oh, sayang sekali, tuanku. Keduanya pasti telah pergi jauh dari tempat ini. Dan lagi, apakah tuanku dapat mempercayai mereka? Berbahaya sekali, tuanku. Saya justru sangat khawatir dengan hal yang terakhir ini. Bukan mustahil, justru dengan muslihat mereka itu, mereka dapat dengan mudah menangkap tuanku. Tapi hatiku tidak mengatakan demikian, Paman. Lihatlah, itu siapa yang datang, Paman? Sanjaya anakku. Maafkan Ibunda, saya pergi agak lama. Tapi mengapa Ibunda kembali kemari? Mengapa Ibunda tidak berdiam diri saja di istana? Aku rindu sekali dengan padepokan ini, Nak. Begitu kau tidak ada lagi di keraton. Marilah kita masuk dan bicara di dalam, anakku. Tapi apa sebenarnya yang telah terjadi di sini, Ibunda? Ramai para cantrik berkumpul. Duduklah, Kakang Saka. Dan kau juga, Kak Wulan. Terima kasih, tuanku. Nah, sekarang ceritakanlah Ibunda, apa yang telah terjadi di padepokan ini. Beberapa saat yang lalu telah datang kemari pamanmu Prabu Sora. Hah? Paman Sora datang kemari? Mau apakah dia? Kelihatannya dia bermaksud jahat padaku. Dia ingin agar kau menyerahkan Galuh padanya. Dan untuk itu dia akan menjadikan aku sebagai tanggungannya. Benar-benar keterlaluan, Prabu Sora. Lalu bagaimanakah? Orang-orang di padepokan ini mengusirnya? Ya, mungkin Paman Sangikiwo akan mendapat kesulitan jika tidak ada saudaramu. Saudaraku? Iya, 2 orang anak muda, Purbaya dan Cempaka. Jadi mereka yang menolong Ibunda? Nah, benarkah mereka adalah saudaramu? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Benar, Ibunda. Mereka berdua adalah saudara angkatku.
Mereka berdua telah banyak menolongku selama perjalananku menuju puncak. Lalu kemanakah mereka sekarang? Dia telah pergi. Dan Prabu Sora? Sudah lebih dahulu pergi ketika melihat kedua saudaramu itu. Jika begitu, sebaiknya Ibunda kembali segera ke istana. Di sana Ibunda akan aman, karena Ananda dan juga Kakang Saka dan Kak Wulan berada di sana. Nah, bersiaplah Ibunda. Kita akan segera berangkat. Baiklah nak, kau tunggulah sebentar. Ibunda akan bersiap-siap. Kakang Saka, sebaiknya kita berkeliling sebentar di sekitar padepokan ini sebelum kita tinggalkan tempat ini. Aku khawatir Prabu Sora masih ada di sekitar sini. Iya, kau benar Kak Wulan. Pergilah kalian. Iya, kami berangkat. Mari Kak. Setelah berkemas, Sri Sanaha segera berangkat meninggalkan padepokan Poh Pitu. Dan Anting Wulan dan Raden Saka Palwaguna yang tidak berhasil menemukan Prabu Sora di sekitar Poh Pitu kembali mengiringi junjungannya ke Keraton Mandini. Sementara itu, Prabu Sora yang berlari meninggalkan padepokan Poh Pitu. Sial, benar-benar aku sial. Bagaimana bisa mereka berada di tempat itu? Seharian Resi Amista tidak berhasil kujumpai. Kini setelah aku teringat pada Sanaha dan akan kujadikan kunci untuk menundukkan Sanjaya, hadir kakek dan kedua bocah itu. Sial benar, benar sial. Tapi awaslah kau Sanjaya. Masih ada lagi yang dapat mengantarkan engkau ke liang kubur. Jurus sederhana yang kuberikan pada Kirandu cukup untuk melunaskan dendamku kepadanya. Mudah-mudahan Sanjaya tidak mencurigai musuhnya yang bersembunyi di dalam selimut. Baiklah, aku akan kembali ke kota raja. Aku akan membantu Rakyat Pangger mengusir Anting Wulan dan Saka Palwaguna jika Sanjaya berhasil dilenyapkan. Yap. Mencurigakan sekali gerak-geriknya. Ya, mencurigakan sekali. Kita harus mengikutinya, Kek. Ayo, Kak. Tanpa disadari oleh Prabu Sora, Mamang Kuraya bersama dengan dua orang cucunya berhasil mengejar dan mengikuti perjalanannya dari belakang. Sampai akhirnya mereka tiba di kota Raja Mandini. Mengapa Prabu Sora menuju ke kota Raja Mandini, Kek? Entahlah Purbaya. Tapi kukira tidak sampai siang hari Prabu Sanjaya akan tiba di istananya itu. Dan itu pasti tidak akan lama lagi. Mungkin juga sekarang ia sudah berada di dalam sana. Karena itu
Kukira biarkan saja Prabu Sanjaya yang mengurus Prabu Sora. Tapi kelihatannya Prabu Sora tengah menyiapkan sebuah rencana yang busuk. Ya, itu pasti. Tapi bukankah selain Sanjaya yang tidak dapat dikalahkan, masih ada Anting Wulan dan juga Saka Palwaguna? Hah? Karena itu aku yakin Prabu Sora tidak akan berhasil dengan rencananya itu. Oh, iya, betul Kek. Betul adik Purbaya. Jadi sebaiknya Raden kembali saja ke Karangsedana. Masih banyak yang harus Raden kerjakan di sana. Iya. Dan lagi semua tujuanmu meninggalkan Karangsedana sudah tuntas dan jelas, ya kan? Ya, kalian betul. Prabu Sora kini agaknya hanya sendirian. Berarti tidak ada yang perlu untuk kita khawatirkan. Ayolah, kita kembali saja. Nah, itu, lihatlah adik Purbaya. Bukankah itu rombongan Raden Sanjaya? Iya, benar Kek. Agaknya Bibi Sanaha ibundanya sudah bersama dengannya. Berarti semuanya sudah menjadi jelas bagi Kakang Sanjaya. Dan dia akan dapat berhati-hati. Ayolah, kita segera tinggalkan saja Mandini ini. Hup! Cerita dari Ludira dan Ki Jaring Bulan saudagar permata itu masih tetap kuingat. Aku akan berhati-hati, Kakang. Raden Saka Palwaguna dan Anting Wulan kemudian berlalu dan masuk ke biliknya. Prabu Sanjaya dan ibundanya Sanaha juga menuju biliknya untuk beristirahat. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi di Keraton Mandiri?